Shalom sidang jemaat, selamat hari Jumat, puji Tuhan ya. Jumat ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib Golgota. Kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kalau hari Jumat ini juga kita boleh menikmati ibadah bersama-sama. Mari saya undang segenap sidang jemaat bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib Golgota. Kami datang bersyukur di hadirat-Mu. Kami berterima kasih buat kasih berkat Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau mau mati bagi kami, agar kami Tuhan boleh mendapatkan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu ini. Pagi ini Bapa, kami percayakan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami tolak, kami patahkan kuasa-kuasa si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tidak izinkan kuasa ini bekerja. Biarlah Tuhan, Engkau saja Allah yang bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Memberkati juga setiap peralatan yang dipakai, biar semuanya boleh berfungsi dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percayakan dari awal, pertengahan sampai akhir, ibadah kami hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpinan pujian saya serahkan kepada Bapak John. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita maknai kematian Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Yesus mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, dan kita sebagai umatnya patut untuk memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita menyembah Dia, mari kita mengagungkan Tuhan kita, mari kita boleh menyadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa Yesus yang boleh mengorbankan hidupnya di dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat diselamatkan. Mari kita angkat pujian kita, saya undang untuk bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian kuasa bilur-Mu. Haleluya. Yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna
percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuh, kuasamu memulihkan, amin. Kuasamu memulihkan, percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan. Haleluya. Kuasamu Tuhan yang pulihkan hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bilurmu yang sembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu sembuhkan, kuasamu memulihkan, kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasamu yang pulihkan, kuasamu yang pulihkan, bilurmu yang sembuhkan. Kuasanya, bilurnya menyembuhkan setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, kematian Yesus, pengorbanan Yesus sungguh benar-benar menjadi satu peristiwa yang sangat berharga di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau terus menyembah Dia. Kita katakan, ku hidup oleh karena anugerah Tuhan, pengorbanannya yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kata mati gantikan hidup.
rancangan-Mu indah bagi aku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan kasih dan daya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Cara-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, cara-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Pengorbanan Yesus sempurna bagi kehidupan kita. Salibnya menjadi tanda, satu bukti kasih akan umat-umatnya, orang-orang yang berharap kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau serahkan kehidupan kita. Kita mau supaya kita benar-benar mengerti pengorbanan Yesus di kayu salib untuk saudara dan saya. Dia mati bukan karena dia menyombongkan diri, tetapi karena kasih-Nya kepada setiap umat-Nya. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya. Sungguh benar Tuhan, karena salib-Mu Tuhan,
kami ada seperti ada pada saat ini. Kami boleh menerima penebusan, keselamatan di dalam Engkau. Engkau Allah yang memulihkan hidup kami. Terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Saatnya Bapa, kami mau terima firman-Mu. Bersabdalah bagi kami, pakai hamba-Mu karena ia hanya saluran berkat-Mu. Engkau sumber berkat itu, Engkau yang berkata-kata bagi kami, Engkau Allah yang berfirman, Engkau Allah juga yang menjamah kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percayakan saat indah ini sepenuhnya hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom sidang jemaat, puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh satu pujian penyembahan yang boleh menguatkan, meneguhkan kita di hari khusus, hari spesial ini. Hari Jumat tanggal 2 April kita bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita memaknai kematian Tuhan Yesus di kayu salib dengan benar, agar benar-benar pengorbanan Yesus tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, hidup saudara dan saya diubahkan. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin bagikan yang pertama, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib Golgota, kita diingatkan mengenai pengampunan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, di kayu salib Golgota, saudara dan saya diampuni dosa-dosanya. Di kayu salib Golgota juga Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata pengampunan, kata-kata yang luar biasa. Lukas 23 ayat 34, Lukas 23 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan adalah satu hal yang dahsyat, yang luar biasa. Mungkin mudah diucapkan, tapi sulit, tidak mudah untuk dipraktekkan. Namun kalau kita mau belajar dari Sang Guru Agung kita Tuhan Yesus, Dia begitu konsisten. Dari awal, pertengahan, sampai akhir pelayanannya, Yesus mengingatkan tentang pentingnya mengampuni. Di dalam doa Bapa kami, kita diingatkan bagaimana kita harus mengampuni. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita mau mengampuni. Ya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang hancur hidupnya karena dia tidak bisa mengampuni. Tidak peduli entah dia orang Kristen atau bukan, dia pelayan Tuhan atau tidak, jemaat biasakah. Tetapi kalau tidak bisa mengampuni, akan berakibat sangat fatal. Ya. Di dalam doa Bapa kami, bagian terakhir, Tuhan Yesus, firman Tuhan menambahkan apa yang isi dari doa Bapa kami tersebut. Setelah kata amin, di dalam ayat 14 dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pada doa Bapa kami sudah titik sampai amin. Ya, tapi kemudian ayat 14, ayat 15 ditekankan kembali. Kalau kita mengampuni dosa seseorang, kesalahan seseorang terhadap diri kita, maka dosa kita juga diampuni. Tetapi kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita.
Kalau sampai dosa kita tidak diampuni, wah celaka saudara. Seberapa setia, seberapa lama kita mengiring Tuhan, seberapa kita melayani Tuhan, kalau dosa kita tidak diampuni, kita kembali kepada upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus, kita semua diingatkan betapa penting kita mengampuni. Ya. Di dalam perumpamaan hamba yang tidak mengampuni, hamba yang tidak punya kasih, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita dalam Matius 18 ayat yang ke-35. Matius 18 ayat 35. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Harus mengampuni dengan segenap hati. Hamba yang tidak mau mengampuni digambarkan, diilustrasikan oleh Tuhan Yesus seperti hamba yang punya utang 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat banyak. Talenta dengan dinar berbeda. Orang bekerja 1 hari dapat upah 1 dinar. Tapi talenta berbicara tentang jumlah yang sangat banyak. Sehingga dikatakan hamba ini punya hutang hampir atau lebih dari 50 juta hari kerja. 50 juta hari kerja. Usia kita berapa lama sih? Ya. Kalau 70 tahun, 70 kali 360, wah jauh sekali. Ya, 50 juta hari kerja, 10.000 talenta. Jadi ada kemungkinan bisa dibayar enggak? Ya, mau kerja bagaimanapun juga, banting tulang, kerja mati-matian istilahnya, hutangnya pasti tidak akan terbayar. Kok dia bisa melakukan seperti itu ya? Nah kemungkinan orang ini mungkin kalau sekarang dia pejabat negara. Karena kelalaiannya dia bikin rugi negara sampai 10.000 talenta. Dan pasti dia nggak bisa membayar akibat kelalaian tersebut. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan, Bapa di surga sudah mengampuni saudara dan saya. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib Golgota, Dia memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Dosa saudara diampuni. Sejauh barat, timur, Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Jadi bagaimana kita sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang percaya? Apakah saudara mau melepaskan pengampunan satu terhadap yang lain? Apakah saudara pernah dikecewakan? Aduh sakit, 7 turunan saya nggak bisa mengampuni. Saudara, firman Tuhan ajarkan untuk kita bisa mengampuni. 7 kali 70 kali. Ya, 7 kali 70. Wah, satu hal yang tidak terbatas. Melalui kematian Yesus di kayu salib, pagi hari ini kita belajar sidang jemaat untuk kita mau mengampuni dengan sepenuh hati. Amin. Mengampuni dengan segenap hati. Yang kedua, saya ingin bagikan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib Golgota, kita belajar mengenai hal yang kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu kerendahan hati. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bukan cuma melayani saja, tapi memberikan hidupnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Allah yang sempurna merendahkan dirinya menjadi manusia. Manusia seperti apa? Dalam rupa seorang hamba, ya. Dan kemudian taat sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati yang luar biasa Tuhan Yesus tunjukkan selama ia hidup di dalam dunia ini. Ia mau mencuci kaki murid-murid, ia mau merendahkan hati, merendahkan dirinya, ya. Dia mengajarkan siapa yang mau jadi terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, dia harus menjadi hamba. Seringkali sulit bagi kita untuk merendahkan hati satu dengan yang lain. Jangankan rendah hati, tersinggung sedikit, wah sudah ngambek. Pundung. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita kembali kepada rencana Tuhan. Tuhan rindu kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Kalau Tuhan Yesus datang sebagai Raja yang rendah hati, biarlah kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang yang percaya, kita juga memiliki kerendahan hati. Amin. Kita buka sama-sama dalam Amsal 18 ayat yang ke-12. Betapa luar biasa ketika kita belajar tentang kerendahan hati. Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat 12 firman Allah berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Berapa banyak orang yang sombong, orang yang tinggi hati direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi Alkitab katakan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, ini satu bonus yang Tuhan berikan. Ketika kita belajar merendahkan hati satu dengan yang lain. Teristimewa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan satu pahala, yaitu kehormatan. Saudara akan dihormati, saudara akan disenangi, disegani kalau kita memiliki teladan karakter rendah hati. Contoh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kalau saudara mau berdoa, itu artinya saudara sedang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Suka berdoa? Amin, puji Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa, kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan. Itulah sebabnya kami datang kepada Engkau, pemilik langit dan bumi, Raja di atas segala raja. Engkau sanggup, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kita melihat tangan Tuhan akan terulur, menurunkan berkat dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merendahkan hati, artinya kita sedang taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara ingat bagaimana pemungut cukai dan orang Farisi, mereka datang ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi orang Farisi berdoa sambil menyombongkan hati. Menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Saya sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Saya tidak seperti dia, pemungut cukai yang berdosa itu. Saya berdoa, saya berpuasa dan sebagainya. Tapi pemungut cukai, dia berdoa dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Enggak banyak kata-kata.
tapi dia benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang dengan dibenarkan. Ketika kita belajar mentaati kebenaran firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupan kita, saudara sedang mempraktekkan teladan kerendahan hati. Tuhan Yesus digambarkan seperti domba yang keluh ketika dia sedang berjalan menuju bukit Kalvari. Tidak banyak protes, tidak banyak kata-kata, ya. Dia hanya diam dan dia hanya melakukan apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Mati di kayu salib Golgota. Kalau kita baca kitab Filipi, itulah sebabnya. Maka Allah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Sehingga setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah merendahkan hati. Kerendahan hati yang luar biasa. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, melalui kematian Tuhan Yesus, kita juga diingatkan, selain kita harus mengampuni, selain kita belajar merendahkan hati satu dengan yang lain. Yang ketiga, melalui kematian Tuhan Yesus kita diajarkan untuk kita taat melakukan kehendak Bapa. Jadilah pribadi-pribadi yang taat. Jadilah pribadi-pribadi yang mau bayar harga. Mungkin tidak mudah untuk kita menjadi setia. Mungkin tidak mudah untuk kita menjadi rendah hati. Mungkin tidak mudah untuk kita melakukan firman Tuhan. Tapi saudara, ketika saudara mau bayar harga, ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kembali di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Selain Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya, firman Tuhan katakan, dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kematian di kayu salib secara manusia menurut ukuran dunia adalah satu hal yang bodoh, satu hal yang sangat rendah, ya, satu hal yang najis orang yang mati di salib. Kalau enggak dosanya gede-gede amat enggak akan mati di salib. Tapi firman Tuhan mau melakukan itu. Bahkan sampai taat mati di kayu salib. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya rindu melalui 3 hal ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama apa saudara? Mau mengampuni. Mengampuni dengan apa? Dengan segenap hati. Bukan di mulut aja, tapi hati kita mau mengampuni, menerima sepenuhnya. Seperti kita sudah diampuni dosa kita dan diterima seutuhnya menjadi anak-anak kerajaan surga. Yang kedua, kita diingatkan memiliki teladan apa? Kerendahan hati. Jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Karena ini adalah karakter dari Guru Agung kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, milikilah ketaatan. Ketaatan yang benar-benar, ya, mutlak saudara, tidak ditawar-tawar lagi. Saya rindu melalui kebenaran firman Allah ini, kita benar-benar boleh dipulihkan, kita boleh kembali dijamah oleh kasih Tuhan, pengorbanan Yesus mengampuni saudara dan saya. Pengorbanan Yesus mengajarkan kepada saya menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Seberapapun saudara keberhasilan saudara, tanpa kerendahan hati, tanpa ketaatan, semuanya nol di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, melalui kebenaran firman Allah ini, biarlah kita boleh dikuatkan, diteguhkan. Sebentar sidang jemaat,
kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus ini juga, paling tidak kita diingatkan 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mati untuk saudara dan saya di kayu salib Golgota. Untuk saat ini, melalui perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita sebagai umat tebusannya, kita wajib menjadi saksi Kristus, memberitakan bahwa Yesus sudah mati untuk saudara dan saya. Ada juru selamat yang sudah mati untuk kita, sehingga dunia juga boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang ketiga saudara, melalui perjamuan kudus, untuk masa yang akan datang kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali, menjemput gerejanya, menjemput saudara dan saya, mempelai perempuan Kristus. Biarlah kita mempersiapkan hidup kita secermat mungkin, agar saat Yesus datang menjemput kita kedua kali, benar-benar kita sudah siap. Kita nyanyikan pujian, Tuhan Yesus Kau dengan cintanya. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya, mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Sidang jemaat, sambil kita menyanyikan pujian ini, jemaat yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan perangkat perjamuan kudus kita. Roti yang terpecah melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota, dan anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota untuk penebusan saudara dan saya. Amin, terima kasih Tuhan Yesus Kau, haleluya. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Kita pegang roti lebih tinggi dari kepala kita. Sekali lagi, roti ini, hosti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah di kayu salib Golgota. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau mau mati bagi kami, agar kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami, terima kasih Bapa. Saudara, angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Anggur ini menggambarkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib Golgota
guna keselamatan saudara dan saya. Firman Allah berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Untuk sekian kalinya Tuhan, kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk kesekian kalinya kami diingatkan akan pengorbananmu di kayu salib Golgota. Engkau mau mati ganti kami yang berdosa ini Tuhan. Supaya kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi pribadi yang mau mengampuni, penuh dengan pengampunan, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengampuni kami. Biarlah kami juga menjadi pribadi yang rendah hati. Kami tidak mencari puji-pujian dari orang lain, tapi kami mau Engkau dipuji melalui kehidupan kami. Kami juga menjadi pribadi yang taat di hadapan-Mu Tuhan. Oh terima kasih, baik juga taat dengan apa yang ada di dalam kehidupan kami setiap hari. Aturan-aturan yang ada dari pemerintah, aturan-aturan yang ada dari pimpinan kami. Oh Tuhan kami mau taati itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Engkau hadir dalam tiap-tiap kehidupan mereka. Engkau memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati anak-anak yang bersekolah. Oh Tuhan berkati kalau ada sidang jemaat-Mu yang sedang berkekurangan, sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau hadir bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga sidang jemaat-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan dengan doa mereka, dengan dana-dana yang mereka salurkan. Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Terpuji nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, namun kami percaya Engkau hadir dalam tiap-tiap keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Sepanjang hari ini kami boleh ada dalam tangan kasih perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada hari Jumat ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.